Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersama pembina Ikropedia dan juga pembina Switch Ikropedia alhamdulillah dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita mau dengar beberapa nasihat terkait masalah-masalah pemuda yang terjadi pada saat ini. Ya insya Allah Ustaz dengan senang hati Ustaz ya mau berbagi kita di sini haus ilmu dan juga membutuhkan nasihat-nasihat, karena memang kalau nggak ada nasihat ya kita ini benar-benar nggak tahu arah. Ya, pada Ustaz dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Baik, kepada pemirsa sekalian, Ikropedia dan lain sebagainya, dan kepada yang menyaksikan pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semesta alam, karena tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya kalau kita banyak bersyukur, kita banyak mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan pernah kita bisa mengganti nikmat tersebut tanpa kita tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan itu semua hanya bisa kita syukuri saja. Dan kemudian salawat dan salamnya Allah semoga tetap teraturkan atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini mungkin tidak banyak ya, karena mungkin nanti sistemnya kita ya mungkin diskusi saja ataupun gimana, nggak masalah. Tapi kalau kita pengen membahas masalah pemuda ataupun pemudi, maka tentunya kalau untuk hari ini itu luar biasa. Ya. Kenapa kok luar biasa? Ya, bukan luar bioskop lagi. Karena semuanya sudah patokannya itu harus barat. Ya, patokannya harus barat, patokannya harus orang-orang yang terkenal, patokannya harus orang-orang yang memang mereka membuat sensasi. Yang ujungnya ya tidak lain dan tidak bukan, sekarang kan banyak orang-orang yang pengen itu apa istilahnya ya, viral secara instan. Nah kemudian dia pengen melakukan apapun sesuatu agar menjadi sebuah fans, ya kayak fans sepak bola, fans artis, K-pop, dan apalagi pokoknya banyak yang tentunya semuanya itu akan menjurus kepada anak-anak muda, gitu kan, bukan kepada orang-orang tua. Tentunya peranan penting adalah pertama kepada orang tua dulu. Orang tua harus dipahami bahwasanya anaknya itu adalah amanah. Yang kedua, ketika dia sudah memiliki anak, anaknya sudah mulai puber, maka tugas orang tua untuk bisa memberikan sebuah fasilitas agar anak itu tidak kemana-mana. Dalam artian, dia otomatis namanya anak itu kalau puber, apalagi kalau sudah menjadi seorang pemuda, pemudi, itu kan pikirannya kan dia ngeliat sesuatu yang baru tuh pengen dicoba. Tapi dia nggak tahu yang dia lakukan itu benar atau enggak. Gitu kan? Maka kalau dia dalam melakukan hal seperti itu kan perlunya dibimbing. Semakin kita larang, anak saat ini dia akan semakin semakin jadi-jadi gitu kan, semakin parah. Nah makanya tugas orang adalah memahami kepada anak bahwasanya ini yang kamu harus jalani, ini yang kamu harus tinggalkan. Sebagaimana kan kalau seorang hamba itu mengerjakan amal ibadah, itu dia mendapatkan pahala, meninggalkan larangan Allah juga mendapatkan pahala, gitu kan. Makanya permasalahan sekarang tuh fenomena saat ini terkait dengan orang yang barusan kenal Islam, ataupun belum kenal Islam, ataupun yang sudah mulai hijrah, itu kan cobaannya masing-masing. Ya, cobaannya masing-masing. Di kita yang sekarang mungkin sudah mulai hijrah, maka cobaan kita ialah bagaimana menata keistiqomahan. Bagi orang-orang yang barusan mengenal Islam, bagaimana cobaan itu akan lebih banyak dia alami dari teman-teman dia yang mengajak dia bermain. Akhirnya lupa, lalai. Dan kemudian cobaan bagi pemuda ataupun pemudi yang sama sekali nggak pernah tahu Islam itu apa, atau bahkan sholat pun nggak tahu dia. Rukunnya kayak mana, kemudian amal-amal ibadah, kewajiban mereka sebagai seorang muslim pun nggak tahu. Ya akhirnya kan mereka bergaul dengan teman-teman yang ya bisa dibilang ya bahasanya kayak ya itulah pedes-pedesan itu, cabai-cabean. Nah kemudian dengan yang lain, kemudian dengan
apalagi sekarang merambaknya game-game online, Masya Allah ini. Ana yakin kita semuanya tahu game online itu ya. Nah, kita tahu dengan game online itu, ana bukan masalah mengharamkan itu enggak. Ya, karena itu fatwa ulama itu terkait dengan masalah itu. Yang penting, kalaulah kita memang main HP, dan kita memang butuh dengan informasi, maka bagi ana itu enggak masalah. Cuman jangan sampai melalaikan ataupun lompat untuk tidak mengerjakan sholat. Jadi sibuk main HP, azan berkumandang dilewatin. Kemudian yang kedua itu pergaulan bebas sekarang itu kan, Masya Allah itu. Sekarang itu apa yang nggak bebas? Apalagi di masa pandemi ini justru malah orang tua itu sekarang semakin gelabakan ngurusin anaknya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena satu sisi mereka harus mencari nafkah, ibunya harus masak di dapur, anaknya megang HP cuma untuk daring, itu cuma 10 menit. Sisanya apa? Main game. Pasti main game. Nah ujung-ujungnya ketika orang tuanya mau ngambil HP-nya, anaknya nangis. Ngambil HP-nya, anaknya marah. Nggak tega. Terus dibeliin kuota sehari bisa habis 10 giga. Itu ngawur itu namanya kan. Kok sampai seperti itu? Ternyata apa? Ya dia main game terus. Dan ketika orang tuanya sampai tidur, anaknya masih belum tidur. Ngapain? Main HP. Itu yang pertama. Terus yang kemudian anak-anak sekarang itu kan, bagi kita yang sekarang sudah mulai hijrah, nah fenomena hari ini nih luar biasa juga bagi orang-orang yang sudah hijrah. Yaitu kita nggak akan bahas masalah yang tadi sudah kita lewati, kita juga sekarang bahas yang sudah hijrah. Kalau kita bahas masalah yang itu terus, maka sejatinya kita tidak akan pernah bisa merubah diri kita. Karena hidup itu kan proses dari sesuatu yang mungkin biasa menjadi luar biasa. Nah bagi kita yang mungkin barusan kenal Islam, ataupun bagi teman-teman kita yang barusan kenal, oh ternyata gue baru tahu ya kalau sholat itu wajib hukumnya. Permasalahan sekarang bagi anak-anak muda itu bagaimana kalau dia sudah memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan. Ya sebagai contoh saja, kalau kita ingin mendapatkan rasa sayangnya Allah, tentunya kan kita melakukan amal ibadah sesuai dengan caranya Allah. Nah, kayak misalnya antum suka sama ahwat, suka sama wanita. Ya, bagaimana kita membuat sesuatu agar wanita itu suka sama kita, toh? Kita berikan improve, ya, improvement apa misalnya dia sukanya sukanya jeruk, kita beliin jeruk. Dia sukanya durian, kita beliin durian. Kan itu ada bukti. Nah, kalau kita sekarang sudah tahu problematika masa-masa di mana menjadi seorang pemuda itu memang berat, karena memang berat. Kalau orang sudah besar, sudah punya keluarga, bahkan sudah tua, dia akan nyesel. Kenapa aku dulu mudanya nggak kayak gitu? Kan gitu kan. Karena menyesal itu kan nggak ada di depan. Kalau menyesal itu ada di depan, itu namanya bukan penyesalan. Kalau ada di depan ya nggak akan ada orang yang sampai masuk lubang itu 2 kali, sampai dia mengulangi kemaksiatan, kemudian sampai dia nggak sadar kalau dia sudah masuk dalam kubangan narkoba. Kan gitu. Karena apalagi ketika fenomena hari ini juga terkait dengan minuman-minuman keras yang sampai beberapa waktu yang lalu itu kan sempat hampir mau dihalalkan. Ya. Ini kan kita bukan kita menyindir pemerintah pun enggak, karena memang pemerintah sendiri yang melegalkan itu kan. Nah, walaupun alhamdulillah beberapa waktu setelahnya dicabut. Ya. Fenomena anak sekarang itu kalau mereka itu enggak ngerokok, enggak gaul, enggak minum, enggak gaul, enggak apa lagi? Enggak punya tato, enggak gaul. Enggak punya pacar, enggak gaul. Aduh, Masya Allah ini. Kalau sudah membahas masalah wanita, Masya Allah, harta, tahta, itu. Nah, wanita itu udah luar biasa. Karena namanya pemuda itu kalau tidak ada stop, maka kita akan melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu pasti hawa nafsunya menjerumus kepada sesuatu yang buruk. Siapapun itu, kecuali Rasulullah ya. Ya kan Allah sudah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Fama ubari'u nafsi inna nafsala amaratun bisu." Gitu kan. Sesungguhnya nafsu itu kan menjerumus kepada perbuatan su. Nah, maka dengan iman itulah yang mengangkat manusia untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Maka kalau sampai ini kita dapati banyak isu-isu terkait dengan isu-isu apalah itu pokoknya ya yang qasidah-qasidahan itu, kemudian yang lain sebagainya itulah pokoknya. Ya, itu kan disebabkan karena apa?
sudah biasa, antara hubungan laki-laki sama perempuan jalan bareng sudah biasa. Akhirnya karena sudah biasa, kemudian timbul rasa itu nggak bisa ditahan, ujung-ujungnya apa? Ya lewat, gitu kan? Lewat. Sampai-sampai yang di rumah itu nggak dia pikirkan lagi. Sampai saat yang di rumah itu dia nggak pikirkan kalau dia sudah punya anak, sudah punya istri, nggak dipikirkan lagi. Maka tentunya kalau kita sudah tahu bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keputusan dalam Al-Qur'an dan indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan-ucapan dalam hadis, yaitu untuk kebaikan kita semuanya. Apalagi kita sebagai seorang pemuda. Pemuda itu mengukir sesuatu untuk bisa dinikmati di masa depan, untuk bisa menjadikan sebuah motivasi untuk keturunannya nanti. Kalau kita menjadi seorang pemuda sementara pemuda dan pemudi kita tuh di posisi di mana kita tuh melakukan sesuatu yang ugal-ugalan ataupun sesuatu yang kurang bagus, maka anak takutkan gitu kan. Anak takutkan dengan sebuah puisi. Puisi atau pantun dulu ya ketika kita masih di SD. Guru kencing berdiri, murid kencing dikencingin, murid kencing berlari. Nah, gitu kan. Jadi akhirnya ketika orang tua itu dulunya ya nakal, membedugal ataupun teman-temannya nggak benar, maka dia akan menyesal ketika nanti ngeliat anaknya kan seperti itu kan. Nah makanya mumpung kita hari ini masih muda, mumpung kita hari ini masih bisa mendapatkan kesempatan iman, maka tentunya untuk merubah dengan posisi kita yang sekarang hari ini masih mendapatkan nikmat, maka itu lebih baik untuk menghindari fitnah-fitnah yang lain sebagainya. Karena fitnah ini bukan cuma sekedar wanita juga, ternyata banyak. Ya. Apalagi fitnah sekarang bagi anak-anak pemuda nih, selain dengan pergaulan, minuman, wanita, sekarang ada fitnah lagi yang lebih global, yaitu fitnah tentang pemikiran. Ya, fitnah global atau bisa dikenal dengan ghazwu fikri, perang pemikiran. Ya, sampai kita dengar ada ucapan, buat apa pakai jilbab? Jilbab itu kan budaya Arab, kita kan orang Indonesia. Kita kan orang Indonesia nggak harus pakai jilbab, dia pakai kebaya aja cukup. Gitu kan, dia pakai kondi aja cukup. Aduh kacau nih. Kenapa? Kalaulah mereka tahu sejarah tentang hijab itu, jilbab itu memang benar bukan budaya Arab. Jilbab itu adalah syariat Islam yang turunnya di Arab. Melalui komentar dari seorang Umar bin Khattab, turunlah ayat itu. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'ul mu'minin ila akhirih sampai itu. Akhirnya, wahai Nabi sampaikan kepada istrimu, anak wanitamu, kepada seluruh wanita untuk menggunakan jilbab, kan itu. Nah, terus kemudian fitnah yang kedua lagi, wah luar biasa ini. Ya mungkin ya fitnah terhadap orang-orang yang suka ngaji, akhirnya berubah, singkrang, jenggotan, bukan. Terus dibilangnya teroris. Istrinya pakai nikob, terus pakai burdah, pakai burko, wah lebih luar biasa. Dibilangnya teroris. Padahal kalau kita melihat bagaimana seorang wanita ketika dia sudah meniatkan diri untuk melakukan itu, maka dia sudah memiliki sebuah tekad untuk menyayangi hanya untuk suaminya. Seneng nggak sih kalau di the one and only gitu? Dia dua ke Arab-Araban. Ya di luar dia ke Arab-Araban. Ya di rumah dia ke barat-baratan. Terserah itu hak antum kan, halal kok kan. Ya kalau misalnya sekarang kan kebalik, di rumahnya kucel, bangun tidur belum mandi, masih bau iler, itu masya Allah gitu kan. Apalagi kalau kita ngeliat orang-orang yang pacaran itu. Masya Allah, indah ya pacaran itu katanya. Dia belum mandi, kita sudah standby di depan rumahnya. Dengan mobil Pajero kita kan. Dengan mobil. Ya, bukan yang ini, bukan. Pajero yang baru lah ya, yang baru. Mahal juga, baru 700 juta. Ya, yang baru udah. Dia belum mandi, kita sudah standby. Orang tuanya belum makan, kita sudah beliin makanan. Ketika dia jatuh ya sayang ya. Mana yang sakit diciupin, kok udah nikah? Jangankan mau dimanja-manjain kayak gitu. Kalau nggak masak, dimarahin. Pagi-pagi nggak ada kopi, diomelin. Jatuh, syukurin. Nah itu. Mana yang sakit? Kok jatuh? Mana matamu taruh di mana? Nah kan fenomena itu jangan sampai itu seperti itu. Makanya kan kalau kita ngeliat hari ini ada orang yang sampai dia itu viral cuman gara-gara sebuah aplikasi terus tahu-tahu nikah gitu. Karena ada aplikasi apa? Ya adalah pokoknya itulah. Nanti kalau anak ngomong gimana gitu kan. Akhirnya mereka menikah. Ya ada.
tapi bukan aplikasi yang sekarang itu, aplikasi yang dulu lah masih berwarna biru itu. Nah, ketemu gitu kan. Ya orang dulu gitu. Ya. Sampai dia itu ya ibarat kata kalau kita boleh ngomong ya nama kucing di pinggir jalan. Ketemu di fotonya bagus pakai 360 kan. LDRan, udah ketemu ternyata zong dia kan, tidak sesuai diharapkan. Nah, termasuk tilat, ya tilat juga. Ya, itu juga termasuk dosa. Itu menzalimi itu nggak Ustaz? Apa udah oke, udah tertarik, tetap ketemu zong ditinggalin. Ya itu menzalimi pihak perempuan, tapi salah perempuannya juga mau. Kenapa? Karena ternyata laki-laki sama perempuan ini sesuatu yang unik. Karena anak banyak sih kisah-kisah tentang hal-hal kayak gini ini banyak. Karena ada yang curhat, ada yang anak lihat di depan mata anak sendiri. Jadi titik terlemahnya laki-laki itu wanita. Titik terlemahnya wanita, gombalanmu gue. Jadi saling ini Ustaz ya. Dua-duanya saling memang punya kelemahan dan salah satunya punya ini Iya. senjatanya. Ya, kelemahanmu adalah wanita, kelemahan wanita itu gombalan. Maksudnya apa? Ya dirayu, dipuji-puji, Masya Allah cantik banget ya, padahal belum mandi gitu kan. Masya Allah wangi banget, padahal belum apa masih kucel gitu. Seneng dia kan. Apalagi wanita itu kan lebih suka sama surprise kan. Sampai dikasih ini. Makanya kadang-kadang kalau ngeliat orang pacaran tuh sampai ketika mereka sudah putus gitu kan. Ini kita kiblatnya sama yang artis misalnya. Sampai ada yang udah ngasih motor, ngasih Ferrari, ngasih Lamborghini. Saya kan ngikutin artis. Jadi sampai dia ngasih sesuatu yang branded lah misalnya kan. Nanya, aku sukanya ini. Gitu, dibeliin gitu kan, dibeliin. Giliran nggak jadi putus. Kira-kira antum minta balikin nggak? Antum misal ya, Afwan ini, insya Allah nggak sampai seperti itu ya. Kita suka sama wanita itu suka ternyata dia sukanya Hermes. Wah. Kalau udah minta-minta gitu kan udah nggak bener. Tapi bagi wanita sekarang itu cinta butuh pengorbanan. Kalau lo nggak berkorban buat gue, buat apa lo pacaran sama gue? Sekarang kayak gitu. Tapi itu bener nggak saat perempuan kayak gitu? Ya nggak bener. Nggak bener. Tapi kalau udah ketemu langsung itu langsung lebih baik cut. Ya lebih baik halalin. Kalau memang benar-benar suka, makanya cari. Harusnya kan seperti itu. Kalau dia nikah, nah apa yang bisa kita persembahkan buat istri? Kalau persembahkan buat pacar, ya kalau udah jadi jodoh kita, jadi jodoh orang lain. Kita yang kadang-kadang sampai rela datang untuk ke pernikahannya, bukan untuk menjadi suaminya, tapi menjadi tamu undangannya. Gitu. Kegeser nggak di kamera itu, Masya Allah. Gitu. Apa lagi nih? Sambil nyantai. Berarti memang laki dan perempuan itu nggak bisa Ustaz ya. Ibaratnya ada tuh teman-teman kan laki dan perempuan temenan, kita temenan aja gitu. Teman saya perempuan dan perempuan banyak tapi saya biasa aja gitu. Saya pernah dengar itu perempuan itu nggak bisa berteman dengan laki karena mereka bakalan tetap nyimpan rasa. Itu benar nggak? Kalau antum wanita itu nggak tahu ya, kalau wanita dulu tuh luar biasa ya, zamannya ibu, zamannya nenek itu ya. Mereka nggak pacar-pacaran, tahu-tahu dijodohin jadi aja gitu kan. Iya. Ya kan? Jadi terus kemudian beranak pinak, punya cucu, punya besan dan langgeng gitu kan sampai mereka meninggal lah pokoknya. Nah, kalau sekarang tuh kalau kita ngelihat bagaimana titik terlemah itu, kadang-kadang kalau untuk hari ini tuh apa ya bahasanya ya? Kalau kita bekerja, terus kemudian berjumpa dengan lawan jenis, maka tentunya apa kata Rasulullah SAW itu kan lihat. Bohong kalau wanita laki-laki itu tidak suka dengan lawan jenis itu bohong, berarti dia nggak normal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita pakai iman dulu tadi Ana sampaikan di awal. Kalau kita pakai iman, kita pasti akan godul basor, gitu kan. Maksudnya menundukkan pandangan. Kalau kita beriman, jadi ketika kita satu tempat, satu kerja itu kita godul basor, nggak akan terjadi insya Allah. Terus kemudian yang kedua, timbulkan sifat cuek. Karena kalau kita nggak menimbulkan sifat cuek, malah justru kita menimbulkan sifat sharing is caring. Wah itu pahlawan. Jadi pahlawan, nanti ujung-ujungnya dia, aduh, ngeri, baper. Wanita kalau sudah baper, iyalah,
Dia akan mencari apa yang dirimu sukai, akan mencari sesuatu agar dirimu tuh terpukau, gitu kan, terpesona. Hati-hati banget Sat, ya. Kita apalagi yang pasti udah nikah nih, kan misalnya saya alhamdulillah udah nikah. Berarti memang nggak boleh Sat, ya, untuk dekat ibaratnya dengan perempuan itu. Kalau untuk kita batasi misalnya gini, kalau misalnya memang untuk pekerjaan, yang itu pekerjaan memang pekerjaan itu kita niatkan untuk itu aja. Walaupun ibarat kata ya kita manusia ya, seperlunya saja. Kenapa? Karena Rasulullah kan dia pernah menyampaikan kalau kamu berjalan kemudian berjumpa dengan seorang wanita yang lebih cantik daripada istrimu, maka pulang. Karena apa yang ada pada dirinya itu sama Kalau yang aja. belum nikah gimana saat pulang? Ya kalau yang belum nikah persiapkan diri untuk nikah. Kita pulang juga. Ya pulang ya matur sama bapak sama ibunya, saya pengen nikah gitu kan. Oh bener. Iya gitu, saya pengen nikah. Siapa ini, si A, si B, si C, selesai gitu. Berarti masuk hadis itu ya, tetap pulang ketemu bapak ibu ya. Iya bapak ibu nikah lah gitu. Halalin. Kita pulang ke rumah pacar, bilang ke orang tuanya. Nah orang tuanya, Pak saya siap untuk nikah gitu kan. Daripada saya lama-lama kayak gini nggak jelas gitu kan. Wanita itu kan butuh kejelasan. Antum memiliki keputusan. Karena laki-laki itu kan dicari dari tegasnya. Wanita itu kan dicari dari setianya. Karena laki-laki itu pakai logika, perempuan pakai perasaan. Nggak akan pernah bisa. Perempuan itu pakai logika nggak pernah bisa. Dia pakai perasaan. Dan wanita itu penyimpan sejarah yang lebih pengingat yang lebih kuat daripada iCloud. Gitu kan? lebih luar biasa. Nggak bakal hilang ya, Dad? Nggak bakal hilang dia. Bahkan kalau misalnya antum paspor pun antum misalnya ada cekcok dikit gitu kan. Tunggu aja, dia akan ngulangin terus. Dulu kayak gini, dulu kayaknya sampai jam berapa, posisi gimana, detik keberapa tuh tahu gitu kan. Istri saya tuh paspor Friendster-nya ada dia saat masih kan. Paspor Canva-nya yang udah bertahun-tahun masih ada di bukunya. Nah, begitu. Dan semua apa yang ditulis sama istri dari awal nikah sama anak sampai sekarang itu ada. Gitu kan. Kejadian-kejadian, foto-foto dulu ketika kita masih di Batam ada. Gitu kan. Jadi Kalau laki kan nggak terlalu nginget ya, Dad? Kayaknya Buat apa? Aja, ya. buat apa? Kalau udah ya udah gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita masalah sama orang lain, selesai kita urusan, kadang-kadang istri kita masih ngomel di jalan kan. Ngapa sih Mas? Kamu nggak kayak gitu Mas? Nggak kamu gini aja, kamu gini aja kan. Udah. Kita kan gitu. Kalau dia masih ngomel aja. Makanya kalau misalnya minum. Dalam lingkup seperti itu kita bisa pelajari, oh ternyata apa? Kalau saya pacaran, ya kacau, gitu kan? Kan pacaran itu kan sesuatu yang apa ya? Ya pertama satu dosa, kedua maksiat, ketiga nggak jelas itu jodoh antum atau bukan. Kan gitu. Makanya jangan sampai kita berkiblatnya kepada artis lah, kepada yang lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau memang seperti itu, takutnya seperti itu gitu kan. Maka sampai kalau kita ngeliat di luar itu kan lebih aneh lagi. Di Indonesia masih agak mending lah mungkin. Kalau di luar sampai mereka itu lebih baik saya nggak nikah. Saya nonton Jepang itu katanya mereka tuh keturunannya udah berkurang karena mereka pacaran udah bisa bawa ke rumah gitu. Saya lihat di Jepang itu YouTuber, satu YouTuber. Jadi luar biasa, saya alhamdulillah banget ya selama ini kayak gitu. Jadi mereka sampai Anda baca itu kan di beberapa literasi kan, Jepang tuh unik. Mereka ketika sudah bisa membuat rumah, sudah bisa punya pekerjaan, sudah nyaman dengan pekerjaan, mau laki-laki maupun perempuan, ya bagi mereka kalau misalnya mereka pengen melakukan hal seperti itu, mereka tinggal ke situ, gitu kan. Kenapa? Karena Jepang kan terkenal dengan itunya, gitu kan. Jadi sampai HP kita nggak boleh diakses sama istri, berarti ada kenapa itu. Nah itu masalah itu sekarang itu. Masalah sekarang itu. Jadi tentunya kalau kita sudah punya sesuatu, itu apa yang kita kerjakan dengan yang istri kerjakan semuanya tahu. Gitu loh. Jadi kalau semuanya sama-sama tahu, insya Allah semuanya kan nyaman. Ini kan kalau anak muda zaman sekarang kan kelihatannya tuh kayak gengsi-gengsi gitu. Banyak gengsi. Kayak misalkan kalau mau ke kajian gitu, jadi harus nunggu temennya dulu. Jadi dia tuh modal ikut apa kata teman, jadi bukan dari niat sendiri gitu. Pengen ikut tapi malu. Pengen ikut tapi malu. Ini ada intinya gitu ya. Iya. Sudah ada rasa pengen. Ada rasa pengen. Dia masih malu. Malu karena nggak ada temennya. Mungkin ada temennya, mungkin dari pergaulannya ada gengsi lah. Ya. Antum gengsi sama temen yang bully,
Apa antum gengsi sama teman yang ngajak antum karena nggak ngajak antum karena mungkin dia lupa atau gimana? Kebanyakan sih gengsi karena pergaulannya sih Ustaz. Jadi mungkin di lingkungannya belum ada pikiran ke sana tapi dia udah punya pikiran gitu. Wah, masya Allah ya. Iya. Nah, ini unik ini pertanyaan ini. Kenapa kok unik? Ini memang kejadian nyata ini. Kita pengen berbuat baik, tapi ternyata lingkungan nggak mendukung atau teman kita sedikit, ya kan? Jadi tentunya kan sekarang itu kita bisa mengakses adanya HP untuk kita bisa melihat. Kalaulah kita memang mungkin masih malu untuk bisa hadir dalam sebuah majelis ilmu karena mungkin kita merasa pantas nggak ya aku berada di sini, gitu kan? Maka gunakanlah fasilitas yang antum punya untuk sementara agar antum nanti bersemangat. Yaitu apa? Antum ngelihat kajian di YouTube, gitu kan? Kemudian makanya tanya. Terus kemudian antum cari-cari grup-grup komunitas kajian, antum gabung, minta gabung. Insya Allah kalau dalam bentuk komunitas WA itu semuanya kan mereka akan mencari kebaikan-kebaikan, saling mengingatkan. Kecas terus. Karena salah satu sarana untuk kita bisa hati kita itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kan para ulama kan menyebutkan dalam sebuah ungkapan itu majelis hukum ulama. Jadi ya bersahabat dengan orang-orang soleh dan bermajelis dengan para ulama-ulama. Betul untuk mengecas. Itulah para sahabat kenapa mereka mendapatkan predikat sahabat karena yang di samping mereka siapa? Rasulullah, ya kan? Maka mereka bukan cas lagi, ya kayak iPhone yang sering lowbat gitu kan, gitu kan? Tapi apa? Ini kok Power bank gimana itu? Tapi kalau misalnya mereka di samping Rasulullah tuh nggak ada istilah lowbat mereka, powernya 100% terus gitu kan. Nah kalau kita hari ini kan kita jauh dengan para Rasulullah, Rasul dengan para sahabat. Nah kita hari ini apa? Kalau kita mungkin misalnya kita masih malu untuk datang ke majelis lain, ya kita upayakan diri kita untuk streaming dulu di YouTube, lihat kajian-kajian, kemudian kita memiliki beberapa ustadz yang bisa kita ajak konsultasi. Karena gini ya, kita mengambil pelajaran dari Imam Ahmad. Kenapa kok anak sering menyampaikan Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad ini luar biasa. Sampai anaknya aja komen sama Imam Syafi'i, saking pinternya. Jadi Imam Ahmad ini apa ya? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau itu komitmen terhadap sebuah ungkapan Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, sementara ulama-ulama yang lain, ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, ingat ya, ulama-ulama itu bukan berarti mereka nggak hafal Quran. Mereka hafal Quran, cuman mereka gunakan ilmunya untuk menjilat kepada pemimpin-pemimpin yang berkiblat kepada hawa nafsu, gitu loh. Jadi bukan ulama-ulama yang betul, itu ulama yang tidak benar itu. Maka akhirnya Imam Ahmad itu kan sampai di penjara, sampai dijebloskan ke dalam penjara, paginya dikeluarin, dicambuk, masukin lagi penjara untuk bisa mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa kita nggak boleh mengucapkan Al-Quran itu makhluk? Nah, kalau kita mengucapkan Al-Quran itu makhluk, berarti makhluk itu kan bisa berubah. Esok tempe, sore deli, gitu kan? Makanya kita nggak boleh mengucapkan hal seperti itu. Al-Quran itu kalamullah. Maksudnya gimana kalamullah? Kalau kita membaca Al-Quran, itu Al-Quran lagi ngomongin kita. Jangan kamu berzina, jangan kamu minum khamr, jangan kamu berbuat kemungkaran, kan gitu. Kita lagi baca, kok lagi ngomongin saya ya dia. Nah, jadi itu termasuk sarana untuk membuat kita semangat ketika kita sudah ngaji, sudah punya komitmen untuk one day one juice. Ya insya Allah nanti akan timbul rasa semangat. Alah, mau orang mau ngomong apa, berangkat aku ngaji. Kan gitu, bahkan sampai ada di beberapa tempat di kajian dia di Muhammadiyah sini sama di Al-Hikmah itu, ini jamaahnya rumahnya jauh jauh banget. Sabtu subuh kajian itu, beliau itu sebelum azan lu udah datang. Rumah beliau di mana coba? Rumah beliau di Sukabumi. Jauh-jauh ke Al-Hikmah. Kalau subuhan semua masjid insya Allah subuhan, tapi kalau kajiannya belum tentu ada. Datang beliau. Terus Ustaz pernah ngisi di mana? Di kantor cabang Muhammadiyah Lampung. Itu ada seorang mbah-mbah
76 tahun, sekarang umurnya sudah 80 tahun, masih sehat. Antum tahu rumahnya mana? Rumahnya Pagelaran. Belum Sewu. Kayak apa sih? Coba kajiannya jam 6 pagi Kajiannya di Muhammadiyah di dekat Hotel Andalas. Nah jadi dulunya beliau tuh kena, sampai beliau artinya cerita ketika namain ke rumah beliau kan, terus habis sana ngisi, kemudian beliau minta tolong untuk bisa ngisi di kampung beliau. Luar biasa ya, pakai vario lumayan ya, jalannya lumayan hancur. Jadi naik ke sana, jadi beliau cerita, aku kenal Islam itu belum lama, baru mungkin bisa dibilang 10 tahun. Bayangin, umur beliau sudah tidak muda lagi, tapi beliau malu dah, tidak malu. Nah kita masih muda ini akhir. Nah maka rasa cuek itu harus ada, rasa malu memang ada, tapi jangan sampai malu-maluin di majelis taklim. Tapi yang ada tuh sekarang ini, kalau ngeliat kisah itu nanti, oh berarti saya nunggu tua aja deh. Ya kalau nunggu tua emang mati bisa jadi antum meninggalnya di waktu Itu tua. dia, untuk Apanya, menyadarkan anak muda sekarang tuh biar tahu, lo tuh bisa aja lo mati sekarang. Gitu. Takutnya nanti ada lagi. Gimana tuh? Oh, dari besok. Kayaknya nggak tunggu kebentur mau mati dulu baru sadar mau mati. Ya kalau dia nggak pernah kayak gitu berarti dia nggak pernah tahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kan, walikuli umatin ajal kan, idza jaa ajalum la yasta'jiluna sa'ata wa la yastaqdimun kan. Setiap umat itu ada ajalnya, ada nasibnya, ada waktunya, gitu kan. Ada waktu di mana dia meninggal. Nah keadaan, harusnya kan kalau kita tahu bagaimana kita pasti akan mati, kita kan memoles diri agar mati dalam keadaan husnul khotimah kan. Nah husnul khotimah itu apa aja? Kan gitu. Dan kematian itu kan kita nggak bisa mengakhiri nanti dulu lah, malaikat saya belum sholat ini. Nah, terus kemudian kok tahu-tahu saya meninggal gitu kan? Ya nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak bisa diakhirkan, nggak bisa didahulukan. Kalau sudah meninggal aja gitu kan. Nah, cuman bagaimana kita merangkai dalam meniti sebuah kematian dengan kematian terindah itu kan proses. Ya, karena ada sebuah kisah nggak sejauh-jauh lah di daerah situlah pokoknya. Nanti dimarah lagi kok. Sekarang tuh undang-undang ITE ini luar biasa masalahnya. Jadi di daerah situlah pokoknya tuh ada seorang yang dia suka sabung ayam. Sabung ayam. Oh taruhannya bukan 1 juta 2 juta akhir, udah puluhan juta. Sampai dia kalau pulang dia pulangnya subuh, ya pulang jam 6 gitu. Dia bisa sabung ayam. Nah ketika dia sakaratul maut, yang dicari istrinya kalimat tasbih la ilaha illallah, kalimat tasbih subhanallah la ilaha illallah atau ayamnya. Coba, yang dicari ayamnya. Dan ini memang kejadian nyata, adalah pokoknya di situ lah namanya. Nanti mau di stop nih bakal kasih tahu. Ya, jadi luar biasa. Coba dicari mana ayamku. Dia sudah sakaratul maut. Itu kan dicari ayamnya. Bahasanya Rasulullah kan sudah bersabda kan, man qala akhiru kalamu la ilaha illallah jannah. Barang siapa yang nanti akhir hayatnya lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Cuma nggak semudah itu, nggak bisa diakalin. Ditaruh gitu tulisan la ilaha illallah. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Masih ngecek la ilaha illallah. Nggak bisa, karena dalam keadaan sakaratul maut itu kan yang mulai dingin itu kan kakinya dulu. Orang itu nggak akan pernah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau selama hidupnya nggak pernah beribadah kepada Allah. Itu menentukan akhirnya amal ibadah itu. Jadi jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu tunggu tua gitu loh. Kalau bisa sekarang ikutilah kajian streaming dulu, kemudian untuk punya beberapa ustadz yang untuk bisa klarifikasi ini ustadznya benar atau tidak. Nah itu maksud anak Imam Ahmad tadi. Karena sekarang ada ya yang dia bergelarnya ustadz, bergelarnya ulama, tapi menyesatkan. Ya, menyesatkan apa? Karena memang Rasulullah kan sudah bersabda, umat Yahudi terpecah belah menjadi 72, Nasrani 71, Islam 73. Satu yang jamaah yang Islam, 72-nya masuk neraka semuanya. Itu dulu 14 abad yang lalu. Nah, Ustadz Amin Jamaluddin, ini nggak apa-apa disebutin. Nah, beliau kan ketua LPPI di Jakarta Pusat, Lembaga Pusat Pengkajian Islam. Beliau mendata dari Sabang sampai Merauke saja. Aliran sesat ya, di Indonesia Islam. Waktu itu anak masih kuliah, waktu itu ya, anak udah waktu tahun 2010, 2009, 2010 itu 255 sebelum adanya Hakekoh.
Tahu kan hakekok yang mandi bareng gitu? Yang dipandang di mana itu pokoknya itu. Nah, itu waktu itu 250 sekian. Kalau sekarang kira-kira nambah nggak? Kayaknya berkurang. Nambah lah. Kalau ada hakekok kok ada lain sebagainya. Nah jadi pentingnya kita ikut streaming YouTube kalau memang kita masih malu untuk hadir dalam sebuah kajian majelis taklim. Kemudian ketika kita sudah mendengar kajian-kajian tuh, kok ustadznya kok nyampein kok kayak gini ya? Kan semua ulama itu kan gayanya beda-beda. Semua ustadz itu kan gayanya beda-beda, yang keras, ada yang lembut, ada yang dia pelan-pelan gitu kan. Jadi akhirnya antum klarifikasi sama ustadz yang antum kenal. Ini bener nggak ustadz ini kan? Intinya jangan cuma satu ustadz. Jangan cuma satu ustadz. Kenapa? Imam Asy-Syafi'i gurunya 1000. Imam Bukhari gurunya 1000. Nah kita kalau guru kita, ustadz kita baru 10, ya itu sudah termasuk alhamdulillah daripada kita nggak punya guru sama sekali. Syukurin terus Tapi syukurin, ditambahin lagi, ketemu sama saya konfirmasi lagi gitu kan. Insya Allah kalau Qurannya memang sama, ya hadisnya sama, pendapatnya insya Allah sama, gitu kan. Cuman dalam penyampaiannya saja yang berbeda. Itu biar antum semangat. Karena kalau sekarang kita nggak punya semangat dalam hidup, kita mau gimana lagi dalam menjalani hidup yang penuh dengan luar biasa. Biasanya gitu. 3 tadi saat penyamarannya harta, tahta, wanita. Penyamarannya ya. Ya itu. Saat ada tadi di awal-awal ya, saat bilang terkait sebenarnya hawa nafsu itu cuma mengarah kita ke yang buruk-buruk aja ya. Nah, ini ada sebuah kisah misalnya gini. Kita tuh lagi tertarik nih, misalkan mau nikah nih, ada cewek dia yang ini cantik banget, pokoknya perfect lah. Tapi sebelahnya ini biasa aja gitu. Tapi secara ininya oke juga gitu. Tapi kita tentunya hawa nafsunya kan kayak yang cantik kan. Main yang lihat yang luar cantik ya. Nah itu ingat saya pernah dengar itu bahwa saya pernah baca di buku tentang intinya tentang pernikahan itu katanya yang cantik ini jangan dipilih malah katanya. Nah itu gimana sih gimana? Yang membuat buku itu dia pasti akan mengambil sebuah hadis Rasulullah SAW, tungkahul mar'ah li arba, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Kan wanita itu dinikahi dengan 4 alasan. Pertama, satu karena cantiknya, karena semua laki-laki itu akan terbuka dengan kecantikan yang begitu luar biasa. Siapapun itulah, ya, siapapun itu. Normal. Ya kalau nggak normal, antum akan ngomong dulu cinta Luna itu cantik. Ini nanti Enggak, itu kan ada klarifikasi juga dia. Ya itu udah urusan dia. Kemudian udah dipublish kok dia. Nah, terus yang kedua kan wali bukan hasabiha, nasabnya. Nasab dia bagus atau tidak. Jangan keturunannya orang-orang ya bukan darah biru, menghafal Quran atau tidak, orang alim semua atau tidak. ya bagus ya. Jadi bagus, bukan kucing pinggir karung. Kucing dalam karung pinggir jalan gitu kan. Nggak jelas gitu kan. Kalau kucing anggora masih mending lah. Kalau kucing kampung kan kacau kan. Nah, terus kemudian yang ketiga karena hartanya. Ya, nggak apa-apa lah jelek-jelek nenek-nenek yang penting hartanya banyak lah. Banyak sekarang gitu kan. Nah kemudian wali diniha karena agamanya, fatbar bidatir taribat yadak. Maka apa pesan Rasulullah SAW? Maka pilihlah agamanya karena itu menyempurnakan semuanya. Karena hidup itu kan dari nol. Kita nggak tahu loh keberkahan dalam rumah tangga itu kan ketika antum banyak sholat, banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata apa? Dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Gitu kan. Jadi benar dia milih mana? Milih yang biasa-biasa saja. Karena apa? Kecantikan itu akan langgeng dengan perjuangan-perjuangan yang ada di dalamnya. Tapi kalau cantik, ya antum tahulah cantik-cantiknya para artis itu luar biasa. Tapi apakah langgeng pernikahan? Karena mereka tuh niat awal mereka menikah, pokoknya bagaimana saya bisa hidup nyaman, ya poya-poya, mati masuk surga. Enak banget, luar biasa lah soalnya. Jadi luar biasa lah. Gitu. Jadi benar itu gitu. Benar. Jadi pilihlah wanita yang mau menerima kekuranganmu. Yang ketika dia ada masalah denganmu, dia dekatnya sama Allah bukan kepada laki-laki lain. Gitu. Ya gimana nih? Ada rencana atau ada yang di ini lagi nggak? Ini kan pemuda besar. Masya Allah. Dia paling sering banget punya pemuda-pemuda lainnya. Dia ini kan anak sepeda. Goeser. Goeser. Nah itu mau gini aja enaknya kalau sama mereka.
kita mampu naik sepeda dari sini ke mana, tapi kadang-kadang ada berpemandangan mungkin rumah masjidnya kita nggak bisa datang. Benar. Nah, Gowes gitu. jauh-jauh kuat ya. Gowes jauh-jauh Paling kuat. jauh mana, Jat? Yang lain-lain teman Metro. kira-kira. Metro itu sering hampir tiap minggu. Naik motor itu 1 jam kan lagi. Tapi ke masjid jauh ya kayaknya ya. Masjid perasaan ini masjid ke samping ini. Oh ini Masjid di mana saat untuk dia ini kan yang Jadi kan contoh aja dan dia mampir gitu tadi. Nah, gitu. Kadang-kadang gini. Antum tahu di internet kan bulan Ramadan kan ada itikaf, ya enggak? Nah, itikaf tuh amal ibadah yang unik. Kenapa? Kalau kita di rumah, ada nggak yang mengingatkan kita untuk beribadah selain kewajiban? Nggak ada kan? Kalau sholat mungkin kita tahu lah istri kita mengingatkan, tapi kalau qiraatul Quran belum tentu, ya enggak? Sholat sunnah belum tentu. Tapi kalau itikaf, antum sholat, antum tidur di masjid, ngelihat jam 2 malam ada orang sudah baca Al-Quran, dengar jam 1 malam sudah ada yang sholat. Antum kalau dalam posisi jam 3 antum nggak bangun, kira-kira malu nggak? Malu nggak? Nah, antum naik sepeda, azan berkumandang, antum hampir set, gitu kan? Yang lain mesti nanya kan? Namanya kalau namanya komunitas itu kan komitmennya kan dijaga, ya kan? Woi, lagi ngapain? Sholat dulu, azan. Yang lain kira-kira ikut nggak? Ngikut. Maka harus dimulai dari diri sendiri ketika kita ingin membuat komunitas itu Islami. Memang berat. Anak aja di pondok itu awal mula itu memang berat. Kalau nggak dibangunin susah. Akhirnya apa? Beliin bel. 1 masih kurang denger. Beliin 2 masih kurang denger. Akhirnya apa sekarang? Pakai semprotan. Mereka tahu ketika sudah tet 2 kali mereka nggak bangun, siap-siap. Mindset mereka itu semprotan spray, semprot mukanya, gitu kan. Jadi mindset mereka itu pokoknya bangun dia kena semprot sama Jupri, bangun mereka itu. Jadi mindsetnya dirubah dulu. Nah, antum ngerubah dengan hampir dulu sholat. Mereka mungkin melihatnya, nanti dulu lah. Mereka leha-leha kan, ya leha-leha dulu nggak apa-apa. Lo nggak sholat dulu lah. Mumpung ini masih jam sekian. Biar lagi. Terus kalau sudah nanti mereka sudah mulai sholat, yuk ada kajian bagus nih. Di mana? Kita kumpul bareng ngaji di mana? Udah tuku lah biasa di markas besar gitu kan. Datang, gitu kan. Walaupun cuma yang sekedar kumpul-kumpul sama teman yang ngobrol di belakang nggak masalah. Yang penting kan sudah di komunitas majelis ilmu. Kita diem aja paham ataupun nggak paham ngobrol ataupun nggak ngobrol, kita sudah ngikut aja dengan tahu sebuah pahalanya, maka luar biasa. Kenapa? Karena ada malaikat yang menaungi hamba-hamba yang bermajelis ilmu. Kalau kita memohon kepada Allah, Allah akan mengucapkan amin wala kabimisli. Jadi ini lagi banyak malaikat ya. Banyak malaikat. Jadi antum berdoa, ya Allah semoga hidupku berkah. Berkah itu bukan dari banyaknya harta, bukan dari cantiknya istri, tapi dari Termasuk dalamnya. ya itu termasuk include di dalamnya. Cuman kan yang paling penting kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu awalnya nikah ya di sini aja. Di rumah gaya baru ya cuman syukur-syukuran menerima. Padahal sebenarnya sekarang kesempatan juga kayak PSBB itu banyak orang dalilnya jadi wah saya yang nggak boleh rame-rame jadi ini nikah aja kita ya. Kesempatan sebenarnya saat ya yang bujang-bujang yang sulit nikah ini ya Harusnya sekarang sadar dengan PSBB ini maharnya lebih murah. Kenapa? PSBB kan penghasilan tuh nggak seberapa kan, ya kasih mahar-maharnya apalah. Tapi kalau kita mau berpatokan dengan Rasulullah, maharnya beda. Rasulullah itu kan sebaik-baik mahar. Jadi ketika Rasulullah umur 20 tahun dari kisah Yaman tadi sampai beliau umur 25 tahun, itu kan dalam rentan waktu 3-4 tahun kan Khadijah nitipin barang dagangnya kepada Rasulullah untuk dibawa ke Yaman. Ke Syam. Rasulullah akhirnya punya mahar untuk bisa menikah dengan Khadijah 20 ekor onta merah. 1 ekor onta merah itu harganya berapa? 100 million, 100 juta. Kalau 20 ekor mana 2 miliar. Ya, Fajr dapat 2. Kalau second dapat 4. Ya onta merah tuh mahal. Kalau onta biasa malah harganya cuma 60 juta, 70 juta. Tapi kalau onta merah 100 jutaan lebih. Daging dia udah bagus, susu dia luar biasa. Makanya 2M. Maka kalau hari ini kita menikah, itu maharnya seperangkat alat sholat, itu namanya maharnya seikhlasnya. Seikhlasnya, tapi nggak apa-apa. Mahar itu bukan patokan. Toh juga sahabat Nabi juga ada yang dia sampai maharnya cuma baju besi. Gitu. Nggak masalah. Kenapa? Karena mahar itu untuk pengikat. Tapi selebihnya nikah itu kan ibadah. Kalau nikah itu bukan untuk ibadah, maka nggak akan berpahala.
Kalau nikah cuma hanya sekedar untuk menghilangkan status singlenya jadi jomblonya jadi double gitu kan, ya itu udah beda niat itu. Gitu kan. Makanya sekarang kan ada ungkapan-ungkapan dari wanita-wanita yang lebih baik aku jadi janda daripada aku perawan tua. Aduh, luar biasa. Ngeri Ustaz ya, apalagi sekarang nih zaman sekarang, sampai saya pernah dengar tuh Imam Ahmad atau Imam siapa sih, buat pemuda nih Ustaz ya, dia tuh setelah istrinya meninggal, malamnya tuh langsung menikah lagi. Saya juga dengar kisahnya, tuh ini amat ya. Tapi setelah kita pakai logika kita, memang ternyata emang besar banget fitnahnya. Itu zaman dulu saja, apalagi zaman sekarang ya. Imam Syafi'i ngeliat betis wanita jadi hilang apalanya. Wah. Beliau sampaikan kepada Imam Waqid gurunya kan. Kan waktu Waqid soal ini Pak Rusadi yang terakhir masih. Tis, sekarang TikTok goyang-goyang, ya kan? Terus kemudian TV, kemudian apa lagi tuh? Jadi TV, ya. Udah semua jadi Ustaz. Gitu. Ya semuanya kayak gitu sekarang tuh. Padahal kalau anak asli yang ngelihat itu di luar itu, aplikasi TikTok itu kan edukasi sebenarnya. Edukasi, Satu edukasi gitu. di luar masa Indonesia ya. Nanti itu. Kok saya share katanya aplikasi Google katanya keluarnya TikTok. Iya di Indonesia. Kalau di luar itu edukasi. Oh gitu. Kayak ngasih tahu nih. Ngasih pembuatan ini, pembuatan apa, pembuatan apa, edukasi iya, apa. alur-alurnya ya. Kemudian di lab-labnya kimianya gimana gitu kan. Tapi masuk ke Indonesia Anjir. kok hancur ya. Ya itu masalahnya kan di situ. Sekali lagi itu pemudanya yang paling banyak juga sekarang. Iya. Ya tinggal kita. Antum silakan cek DNP-nya apa ada, nggak ada. Anak nggak mau. Bukan anak nggak bisa nginsar, bisa. Cuman anak nggak buat apa. Gitu. Facebook aja nggak ada. Jadi sekarang ini kita nih respon apa ibaratnya ya, kita ini sebagai pemuda nih yang di sini kan. Pemuda itu sebenarnya dari umur berapa? Wah muda mah dari balik. Dari balik. Dari balik. Tergantung balik. Balik itu kan sudah mukalaf. Kalau misalnya, Udah dibebani maksudnya kayak udah dibebanin, beban itu. Jadi Sampai- sudah sampai antum ya sampai pemuda itu bisa dibilang ya bisa sampai lama, bisa sampai antum ya bisa sekitar 40-50 tahun itu bisa juga dikatakan pemuda juga sih. Karena kan pemuda itu kan, kenapa gamakan pemuda kan harus bisa menggerakkan. Berarti kalau ada pemuda yang setiap hari digerakin aja, bahkan dia nggak mau gerak juga digerakin, nah itu bisa dibilang bukan pemuda. Itu kaum rebahan namanya. Kaum rebahan. Kaum rebahan itu kan ada 3. Kaum rebahan itu yang biasa aja, tahu-tahu rebahan, tahu-tahu ya rebahan aja, mainan-mainan gitu kan. Terus kaum rebahan yang kedua, tahu-tahu tidur gitu. Rebahan yang ketiga tuh dia bangun nggak sadar udah jam berapa gitu. Jadi itu ngeri tuh. Dia udah. Mumpung sekarang itu kan masih posisi seperti ini, justru harusnya kita berpikir, oh ternyata doa anak-anak sekarang itu dikabulkan sama Allah. Ribunya bukan tiap hari, setahun kan ini kan. Tapi kan harus ada inovasi. Aku harus ngapain gitu kan? Aku harus ngapain? Ya make something different. Nah, sudah jam 11.20. Mungkin terakhir Mas. Hmm. Jadi untuk kita nih pemuda yang khususnya yang sudah paham atau yang sudah mulai belajar nih, kita sebagai pemuda selanjutnya ngapain lagi, terus ya ngeliat teman-teman kita nih kayak pemuda yang lainnya yang masih yang nggak sadar kalau mereka tuh pemuda, bahwasanya ya ada tadi yang harus mereka tunjuk kita, mereka tuh harus kita apain dari kitanya gitu kan. Oh, pertama yang kan kita bangun komunitas. Kita sudah ada komunitas, ada komunitas sepeda, komunitas skate kan. Sudah bangun komunitas, bangun keakraban. Sudah akrab, bangun solidaritas untuk bisa meningkatkan mutu. Semua lembaga pasti gitu, meningkatkan mutu. Gimana? Ya, ini bagus nih karena kalau kita ada pengajian, ngadain pengajian. Kayak sini ya, Ya. insya Allah ya sepekan sekali. Ya, adain pengajian. Terus kemudian setelah kita udah ngadain pengajian, maka cukup nggak sampai situ? Belum. Kalau yang punya pasangan, kumpul sama pasangannya masing-masing. Jadi, bisa antum punya istri, antum punya istri. Antum kumpul ngobrol, istri antum juga kumpul ngobrol. Jadi saling menyemangati. Sharing is caring. Jadi antum sudah pakai jilbab sudah besar, antum ngobrol masih jilbab antum, istri antum masih kecil. Sharing itu sampai kayak gitu hijrahnya, saling menyemangati. Cukup? Belum. Akhirnya apa? Ketika sudah saling berjumpa keluarga satu sama lain, nanti kan ya pasti Allah akan berikan cobaan. Mungkin saudara kita ada sakit apa,
dia mungkin masuk rumah sakit atau dia ngelahirin, kita datang, kita kasih surprise, ya beliin apa kek, ngasih apa kek, mungkin nggak seberapa bagi antum yang mungkin penghasilannya mungkin puluhan juta, cuma kan pemberian itu bukan dinilai dari harganya, tapi dari apa istilahnya ya, dari caringnya, dari kepedulian kita. Akhirnya apa? Oh, Masya Allah peduli sama aku. Akhirnya apa? Datang main ke rumahnya. Kalau sudah main ke rumah, buat komunitas, besarin komunitas itu. Tapi ingat ya, ini kebanyakan salahnya sekarang di sini. Ketika komunitas itu sudah besar, dia akan menganggap komunitasnya yang paling benar. Ya. Yang lain salah. Karena ini anak alami, ya di kampung juga banyak kayak gitu. Jadi sampai ketika mereka sampai sudah buat notaris, mereka sudah punya rekening, mereka sudah besar, yang lain tuh nggak sesuai dengan mereka. Apa itu yayasan itu? Bagus kita lah. No, ya, Anubzam dari kenapa? Yang menilai bagus ataupun tidaknya itu bukan orang lain atau kita, tapi tergantung Allah Subhanahu Wa Taala kan. Apa contoh lah? Apa kita yakin dengan sholat 5 waktu kita Allah terima? Nggak ada yang yakin kan. Apalagi kalau kita sampai sudah membuat komunitas, kok sampai kita sombong di situ? Waduh. Itu kan kalau bukan karena pertolongan Allah, mau dari pertolongan siapa kita sekarang sampai paham Islam itu seperti apa. Maka ketika sudah bergabung dengan komunitas yang besar, nah adakan bakti sosial, kemudian ya kantum lah ya sedekah Jumat. Cukup sampai itu? Belum. Sudah sampai situ, bangunlah kualitas kepada orang-orang yang sudah kita kasih donasi. Untuk mereka, oh ternyata yang kita kasih ini orangnya apa nggak sholat, kita ajak sholat bu, ini ada daging kurban, ada sembako. Oh mereka mulai semangat. Itu pokoknya terus itu kan amaliyah jariah itu, yang nggak sampai stop sampai situ aja. Nanti antum punya anak antum punya channel banyak kan relasi, anak antum melanjutkan perjuangan antum, oh luar biasa ini. Jadi berkembang. Berarti yang bagian sedekah Jumat nanti gini, apa habis ngasih sedekah, jangan lupa saling waktu ya gitu ya. Ingatkan, iya. Ingatkan, jangan lupa sholat 5 waktu, doakan kebaikan buat kita semuanya gitu kan. Syukur-syukur mulai bulan Ramadan kan nih, Bu, doakan buat saudara kita di Palestina. Antum tahu nggak sekarang sana musim dingin loh. Iya, di sana musim dingin. Kalau musimnya musim panas kayak gini, misal musim panas, mereka jam 12 malamnya mereka masih bisa geser. Kenapa mereka harus geser? Untuk menghindari rudal balistik dari tentara Israel dan lain sebagainya. Iya, tiba-tiba tuh biar gitu kan. Kalau musim dingin, mau keluar dingin, semua serba salju. Ya udah, angel kan. Biar gitu kan. Kita seperti Kita doain terus ya. ya Allah. Jadi tadi untuk kitanya Sat ya. Jadi untuk mereka nya Sat, yang teman kita Sat, kita tadi cukup dengan itu aja. Jadi kita tunjukkan dengan akhlak kita itu. Iya, karena dakwahmu dengan akhlakmu. Karena semua dakwah itu nggak semuanya harus bisa disampaikan di atas podium. Karena tidak semua orang tuh bisa menyampaikan retorika di atas podium, ya kan? Tapi dakwah itu sesungguhnya dengan akhlak. Itulah kenapa Rasulullah kan ditanya, Aisyah radhiyallahu taala ditanya oleh para sahabat, bahkan aku lupa Rasul, bagaimana akhlaknya Nabi kan? Rasul. Aisyah jawabnya apa? Karena huluku Quran. Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Jadi Rasul kayak Al-Quran yang berjalan. Gitu kan. Nah kita harusnya kalau kita memang nggak bisa, memang mungkin kita belum ada kesempatan untuk bisa naik podium, belum ada kesempatan untuk bisa sebuah kajian yang mustahil, maka kita dakwah dengan akhlak kita, ucapan kita, kalimat-kalimat kita. Kita tahu kalau mengumpat, kalau bahasanya mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor itu nggak bagus, kita rubah. Mengajak teman kita dengan kalimat yang santun itu akhlak udah. Kok sekarang dia berubah? Temanmu yang sudah tahu keadaanmu aslimu seperti apa, ketika melihat dirimu berubah, mereka akan bertanya, dan akan mencari tahu. Kalau itu baik, ya mereka akan. Tapi kalau untuk kayak sholat 5 waktu nih, yang bener sih gimana? Misalkan kita di ruang kita boleh nggak sholat nih, kita cukup sholat aja, apa kita ngomong, yuk teman-teman sholat yuk, apa kita cuma sholat aja mereka lihat? Tentu berangkat ke masjid. Misalkan kita lagi ngumpul bareng nih, tiba-tiba azan, kita langsung pergi ke masjid nggak ngajak mereka, atau kita bilang dulu, udah azan sholat yuk, itu aja apa kita langsung pergi masjid aja? Ya ajak teman kita lah. Ajak ya, berarti iya. kalau itu ya Ada kewajiban. poin Ada kewajiban. Ada kewajiban. Iya, karena mengingatkan itu kan termasuk dakwah. Nah, Jadi ketika azan berkumandang, udah azan yuk, azan dulu, sholat dulu. kadang itu berat terlalu di lisan, sok soleh amat sih, sok suci udah. Nah gitu,
Padahal itu aslinya ungkapan kayak gitu. Itu Karena ungkapan sayang kita sih. iya kita tinggal ngomongin. Malah dia bilang kayak gitu mendoakan kita ya. Iya makanya. Iya. Soal suci nih ya. Ya, amin gitu. Malah kalau kita gitu dia malah loh kok gitu malah iya ayo berangkat sholat dulu. Sholat gak lama cuma 10 menit gitu ya. Ngobrol kita bisa kuat berjam-jam. Masa sholat 10 menit nggak bisa gitu. Ya, makanya hari ini kita obrolannya seru dan juga banyak ilmu yang didapat ya. Juga kalau khair Ustaz Ya. memanfaatkan waktunya sini. Kita bisa istiqomah ya buat kayak gini. Dari teman-teman, dari Dika, dari Jada, ada yang masih ngeganggu enggak? Cukup. Mudah-mudahan. Sholat cukup. Besok kan kita bisa kumpul-kumpul lagi. Karena sudah jam 11 lebih. Ya, alhamdulillah Ustaz ya. Semoga ini bisa diambil manfaatnya teman-teman yang masih menonton dan yang mungkin nanti menonton ya. Ustaz, ya. Apa mau nanti kalau ada selanjutnya datang? Atau nanti bisa datang di .kopi, bisa cari aja di Google Maps ya, cari aja. Anak-anak sepeda yang sering-sering nongkrong di kafe ini ya, insya Allah kita ngajinya bener-bener bukan ngaji sebenarnya sharing ya. Dan di sini juga nyantai, kita nanti tempatnya juga fleksibel. Misalkan di sini panas kita pindah ke dalam. Apalagi kalau makin rame. Ya, Seru berapa yang keluar ramen? Ya, kita maklumin ya keadaan ini mungkin ya. Tapi ya kita cuma usaha aja. Sekali lagi kita cuma usaha terkait hasilnya sama Allah yang berurusannya. Kita juga sekali lagi udah menyempatkan waktunya hadir di sini di Batu Kopi di hari Jumat, masalah Jumat berkah ya. Terakhir teman-teman ini juga hari Jumat kita ada kegiatan namanya sedekah Jumat. Mungkin kalau teman-teman mau ikut donasi nanti bisa dilihat di IG, ada di situ rekeningnya untuk ikut gotong royong sedekah Jumat. Di situ ada tiap pekan beda-beda targetnya. Kurirnya salah satunya ada di situ, nah baru ketahuan. Satu yang nganter ya? Ya, dia saat ini macan bawa sarung buat dikenal aja. Dan kita ini saja alhamdulillah juga kalau secara besar teman-teman yang sudah hadir juga semoga bisa diambil manfaatnya. Kita akhiri bersama teman ini dengan mengucap lafaz alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.